segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus, Raja di atas segala raja. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan yang saya kasih oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selasa pagi hari ini, tepat tanggal 7 Januari 2025. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang sudah menghantar, menyertai, menjaga, melindungi kita di tahun 2025 sampai pada hari ke-7 di bulan Januari. Baru 7 hari kita memasuki tahun 2025. Itu karena kebesaran Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kasih-Nya Tuhan yang tak terbatas. Kita merasa bangga dan bahagia kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tapi kalau perjalanan di luar tanpa Yesus, hidup kita gagal, jatuh di tengah jalan. Tapi kalau perjalanan kita bersama Yesus, ada kemuliaan Tuhan menyertai kita. Semuanya karena besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin, haleluya. Adillah, besarlah jalan-Mu, benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Kita membaca firman Tuhan nanti di dalam renungan firman Tuhan 1 Raja pasal 10 ayat 1 sampai 11 yang berkata, dan kunjungan ratu dari negeri Seba, dengan segala hormat dia melihat keberadaan Raja Salomo yang luar biasa. Semuanya karena Tuhan. Itu dengan adanya kita baca firman Tuhan mempertebal iman kita. Hanya bersama dengan Yesuslah segala kebesaran bisa terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu, adillah dan benarlah jalan-Mu, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, amin, haleluya. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, amin, haleluya. Di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa, amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, pikiran kami untuk terima firman-Mu pagi ini, Pak. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, Bapa. Terima kasih. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih. Berfirman pagi ini, Bapa, Tuhanku yang maha besar, maha kudus, maha mulia, maha sempurna, Uria Sikiala, maha segala-galanya Engkau. Tidak ada satu pun yang setara dengan Engkau. You are the only one in the world, in the heaven. Dalam dunia, di muka bumi, di surga, Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau berfirman dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi, di surga, di dalam tangan Tuhan. Betapa besar Engkau, ajaiblah Engkau. Berfirman pagi ini, Bapa, kami hamba-Mu, anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 15 ayat 3 saya baca kembali. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan kita, Bapa kita Tuhan Yesus. Besar dan perkasa Allah kita, El Gibor. Allah El Gibor, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, El Shaddai, Allah di atas segala-galanya. Bangga kita punya Yesus. Itu mari kita jangan main-main, saudara ya. Ikedal jadi orang Kristen beneran, Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Jangan main-main, saudara. Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen mempermainkan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Termasuk para pendeta, banyak yang tidak sungguh-sungguh. Ke surga, saya katakan masuk ke surga dikit, saudara. Terbukti dalam Wahyu, dalam Matius 22:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit masuk ke surga. Karena banyak orang Kristen, banyak manusia di muka bumi tidak meresponi akan kasih karunia Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah menyatakan kasih melalui Yesus Kristus. Dia sebagai juru selamat, berinteraksi kepada manusia, supaya manusia bisa sadar dan bertobat, melihat keberadaan dari Yesus. Dia sebagai manusia, tapi ada keilahian dia sebagai Tuhan. Maka dia menjadi contoh teladan. Sebagai Tuhan dia menjadi contoh teladan. Dan sebagai manusia, keberadaan sebagai manusia, supaya manusia bertobat datang kepada Yesus. Mari, biar hari kita bangkit dibentuk sama Tuhan, untuk menjadi karakternya Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali atas firman Tuhan. Kita mau baca di dalam 1 Raja pasal 10. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa hidup sampai detik ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Bapak ingat, itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena ikhlas izin Tuhan, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Semua atas kemurahan Tuhan. Semua sentral kita Tuhan Yesus. Mari 1 Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Kunjungan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo.
ketika Raju negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Coba saudara. Saudara tolong garis bawahi berhubung dengan nama Tuhan. Jadi Tuhan adalah sentral di atas segala-galanya. Tuhan yang membuat Raja Salomo besar. Tuhan yang membuat Ratu negeri Seba berkunjung jumpa Salomo. Supaya Ratu negeri Seba bisa melihat betapa besarnya, dahsyatnya Tuhan yang ada di dalam Raja Salomo. Ya, supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Dikatakan maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Wah, dites saudara. Ya, karena Ratu negeri Seba pasti sudah mendengar berita kebesaran Raja Salomo. Tapi dia melihat Raja Salomo besar itu karena ada Tuhan pembesarnya. Tuhan terbesar di atas segala-galanya. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat banyak. Oh, coba saudara. Dengan sangat besar ini ke Yerusalem. Berarti saudara saya tekankan ya bahwa memang betul Yerusalem Tuhan karuniakan buat bangsa Israel. Ya, Raja Salomo kan raja atas Israel. Memerintah di Israel dan di Yerusalem saudara ya. Ia datang ke Yerusalem memang di Yerusalem lah ya. Makanya disebut ibu kota Yerusalem sampai sekarang oleh Presiden Donald Trump ya. Dan memang di Israel Yerusalem lah segala pusat di atas segala-galanya ya di muka bumi ini. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal, selaya sampai kepada Salomo dikatakan yang segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Wah, dia curhat, ia menyampaikan suatu Ratu negeri Seba ini kepada Salomo. Karena saya yakin Ratu negeri Seba waktu mendengar berita tentang kerajaan bangsa Israel dipimpin Raja Salomo, takjub dia. Sampai dia mau datang itu tidak gampang. Dia mau lihat sendiri kebesaran Tuhan yang ada dalam kehidupan Raja Salomo. Ya, terus Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu. Wah, hebat. Berarti memang benar Tuhan karuniakan hikmat dan pengertian. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Negeri Seba semua dijawab dengan baik. Dan saya yakin Ratu Negeri Seba bingung dan kagum akan penyertaan Tuhan kepada Raja Salomo. Berikutnya, ayat yang keempat, ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka terjang ratu ini. Wah, coba nih. Pelayanannya, segala macam yang dikerjakan Raja Salomo termasuk anak buahnya itu very excellent. Berarti ini pertama sejarah terjadi service excellent, saudara. Service excellent. Pelayanan yang betul excellent. Yang unggul. Karena ternyata kalau kita lihat ayat yang ke-6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Wah, dahsyat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Excellent service bisa terjadi. Kebesaran kemuliaan Tuhan atas Raja Salomo terjadi. Itu karena Tuhan. Itu karena Bapa di surga. Itu karena Tuhan Yesus Kristus. Demikian kehidupan kita. Kalau saya sampai detik ini diberkati dan sampai bisa menahan pekerjaan Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus sentral kita yang memelihara kita. Termasuk Bapak Ibu semua yang dipelihara sama Tuhan apapun keadaannya. Bersyukur, bersyukur. Dan andalkan Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak bisa, saudara. Maka dikatakan di sini, kabarku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi ku tidak percaya perkataan-perkataan sampai aku datang lalu melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabarku dengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawainya ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Betapa bahagianya, saudara. Tentu anak buahnya bahagia punya pimpinan yang luar biasa itu Raja Salomo. Ratu negeri Seba aja dia bingung, saudara. Dia bingung. Dia betul memuji itu kan Tuhan. Sampai ada 9 dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Sedemikian sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan. Ya, Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Untuk melakukan keadilan dan kebenaran.
Demikian ini firman Tuhan buat kita belajar, kita adil dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ini maunya Tuhan. Dia kagum Ratu Negeri Sheba. Sampai dia bingung, dia sampai datang sendiri. Benar, ternyata pengetahuan dilihat oleh Raja baru 50%, belum maksimal 1%. Berarti dahsyatnya Tuhan sudah angkat ini Raja Solo. Demikian kehidupan kita. Mari kita mendengar baik-baik akan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sebab Tuhan berjanji di dalam Ulangan 28, asal kita sungguh, kita diangkat sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Mari kita buka. Ulangan 28 ayat 1 demikian. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkatnya engkau di atas segala bangsa. Coba ini janji, diangkat sama Tuhan, dipermuliakan sebagai Allah kecil. Itu semua karena kuasa Tuhan. Mohon maaf. Oleh karena itu mari kita di tahun 2025 ini, kita cari perkenanan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkat emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Coba ini mahal-mahal, kaya sudah. Raja Salomo kaya, luar biasa. Mohon maaf saudara ya. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Sampai saya kagum-kagum sudah. Sampai batuk saudara ya. Kagum-kagum saudara. Menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi dan kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Ayat 13 terakhir. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya selain apapun yang telah diberikan kepadanya sebagai layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai. Wah, dahsyat. Ya. Dan ternyata Ratu Negeri Sheba memberikan emas. Saudara. Saya baca ayat 9 ya. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Ia yang menduduki engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Coba ini. Sampai dia betul memuji akan Tuhan. Dan berkata Tuhan mengasihi orang Israel untuk selamanya. Berarti sampai detik ini. Saudara. Itu kata nubuatan. Berarti kalau terucap kata-kata cintanya Tuhan kepada bangsa sampai selamanya. Pantas sampai sekarang bangsa Israel dicinta sama Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Biar dalam suasana perang, tetap saya yakin dalam perlindungan Tuhan. Ya, kalau ada yang korban yang mati bangsa Israel, karena di banyak orang Israel juga yang nggak benar, saudara. Tapi yang dipilih sama Tuhan pasti di dalam perlindungan Tuhan. Demikian belajar buat kita semua. Supaya kita hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun aspek hidup kita. Jangan lupakan Tuhan. Biar tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cinta Yesus. Terbukti nyata, saudara. Kalau sudah terbukti nyata nih, kita mau apa lagi, saudara? Kita rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan. Maka kita mau sungguh sama Tuhan. Sampai di ayat ke-10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Coba ini saudara. Sampai 120 talenta emas diberikan kepada Raja Salomo. Berarti berapa kilogram nih saudara? Satu talenta yaitu 34 kilo. Kalau saya hitung 120 talenta itu berarti 4080 kilogram saudara. Berarti 4 ton lebih saudara. Bayangkan saudara bisa hitung kalau asumsi 1 gram emas berapa nih saudara. Ya berapa dia berarti berapa miliar dia memberikan kepada Raja Salomo. Kayanya luar biasa. Itu karena Tuhan. Semua kalau Tuhan dia sanggup memberkati. Oleh itu mari melalui firman-firman memberikan kekuatan buat kita. Jangan jauh dari Tuhan. Tapi kita minta biar kita mau bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu Tuhan. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia
namamu. Amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab kau Allah yang maha kudus, layak disembah. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita berbaring atau beraktivitas, kita mau berjaga dan berdoa. Berdoa banyak, bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan angkat kita seperti Raja Sobo dipermuliakan. Sampai Ratu Seba dia bingung, kagum, surprise karena ada Tuhan. Oleh karena itu mari, biar melalui firman Tuhan pagi ini membawa kita untuk makin cinta Yesus, hormati Tuhan di atas segala-galanya. Tahun perkenanan Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka penyertaan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, puji nama Tuhan. Amin.